Apa yang bisa membuat Bapak menjamin hakim konstitusi semuanya yang 9 ini tidak terima uang? 2 kasus terakhir yang sangat mencuat adalah soal Andi Nurpati dan Andi Nurpati, ya. Nazar. Ya. Dua-duanya orang Demokrat. Betul. Ada apa Bapak dengan Demokrat sebenarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Vito. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sibuk terus Pak? Ya, rutin. Tidak ada sidang hari ini? Sidang tertutup ada. Tapi kalau tertutup itu terpecahkan hakim. Kalau 1 minggu rata-rata berapa sidang? Terutama untuk pilkada lah ya. Karena kan sekarang yang lagi ramai pilkada. Rata-rata kalau sidang itu sehari biasanya ada 3 panel gitu. Hakim itu 9 terpecah dan berarti sehari rata-rata 2 sidang untuk setiap panel, berarti minimal 6 sehari. Setiap hari? 6 kasus ditangani, ya. Apa yang paling sering yang ditangani oleh MK Pak? Yang sekarang ini yang paling banyak sengketa pilkada? Sengketa pemilu kepala daerah. Saya catat ada lebih dari 80% sengketa pemilu kepala daerah itu dibawa ke sini. Tapi keliru juga kalau orang mengatakan, misalnya Pak Rias Rasid atau di DPR ada yang mengatakan ini sekarang ini pemilu kepala daerah bukan ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh MK. Oleh MK. Itu salah karena dari 80% yang dibawa ke MK itu tidak sampai 15% yang dikabulkan. Berarti yang lain tuh pemilihan yang oleh rakyat itu sudah sepenuhnya dibenarkan oleh MK. Yang menjadi apa ya? Yang menjadi anjak kenapa kemudian ada kasus itu rata-rata apa? Apakah saya bisa katakan begini? Ini masalahnya karena ketidakpuasan kandidat yang kalah saja? Ya, pada umumnya mereka tidak mau kalah sebenarnya. Mungkin karena sudah terlanjuran ya harga diri bersaing kalah di pemilihan, lalu ongkosnya juga udah banyak lah. Ongkosnya udah banyak dan kesini udah banyak lagi. Ini kayaknya juga ada kasus yang nyantol yang akhir-akhir ini jadi ramai tuh. Yang mana itu? Adalah yang kemudian Bapak rame-rame sampai ke KPK dan lain sebagainya kan. Itu kan salah satu bentuknya seperti itu. Ya kan? Ya, yang ramai kira sebutin sih nama orang ya, cuma nggak enak juga. Ya. Itu yang menurut apa yang dikemukakan oleh Burhanuddin Muhtadi dari LSI itu semacam investasi, upaya investasi ya. Jadi memberi sesuatu dengan maksud suatu saat akan meminta sesuatu, itu fakta. Dan sesudah itu fakta lain cuma sulit kami membuktikannya secara hukum, itu memang itu yang terjadi. Yang bersangkutan misalnya ya, orang ngasih uang ke sini, tetapi di satu tempat yang tidak ada saksinya, gitu. Sehingga kalau kita laporkan apa faktanya, malah kita dituduh fitnah. Tapi kalau yang menyerahkan itu 100% bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bapak bisa katakan bahwa, atau bisa jamin bahwa MK dan semua struktur di bawahnya tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu? Sekurang-kurangnya hakim, dan putusan hakim itu di sini saya masih jamin 100% bersih. Nah, saya tidak tahu di tingkat bawah ya, kalau ada orang misalnya mendaftar di bawah, lalu ngasih uang kepada tukang daftar karena merasa dilayani. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, tapi kalau itu ada, kalau itu kan mungkin statusnya saja, uang rokok. Tapi maksud saya, apakah sampai ada yang mempengaruhi putusan dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Tidak ada. Di sini kami jamin lah 100% tidak ada. Itulah sebabnya ketika orang mau menyuap seorang sekjen misalnya, itu sangat tidak mungkin karena sekjen tidak punya akses ke perkara itu. Bukan karena sekjennya udah kaya katanya? Iya. Bukan karena sekjennya sudah kaya. Pak boleh duduk di situ nggak Pak? Ayo. Ini kantor saya ini. Anda baru pertama ke sini. Iya Pak. Ya. Oke. Lepas dari Bapak sebagai hakim konstitusi, sekarang ini Bapak kelihatan jadi whistleblower di mana-mana. Terus orang banyak bilang, Pak Mahfud punya niat tertentu nih kayaknya mau jadi presiden 2014. Gimana Pak? Ya begini ya, terserah saja lah kalau itu ada yang berpendapat begitu, itu terserah saja, saya tidak peduli. Ya, negara kita ini sekarang kan sedang disandera oleh kericuhan.
Ya, ada disandra oleh kolusi politik sehingga saling menyembunyikan korupsi, tapi juga disandra oleh kerikuhan. Nah, dalam keadaan gini tidak ada orang yang berani meneriakan sesuatu yang sudah sangat mengancam. Nah, itulah sebabnya saya keluar dari pakem. Udahlah, saya tidak usah Bapak sadar bahwa itu adalah bagian yang agak nyeleneh gitu, artinya keluar dari pakem gitu. Sangat sadar karena seperti misalnya Bapak mau mutar rekaman Anggodo yang semua orang ragu-ragu siapa yang mutar, DPR masih, tapi akhirnya MK yang memutar. Itu memang sengaja dibuat itu. Sengaja, dengan sadar saya lakukan itu karena begini. Sekarang ini orang atas nama pengkotakan jabatan-jabatan, lalu orang tidak bisa, misalnya ketua DPR tidak bisa mengkritik ketua DPD, ketua DPD tidak usah ngeritik ketua MPR, MPR tidak usah ngeritik presiden, MK tidak usah ngeritik ini. Orang jadi rikuh semua, padahal ada sesuatu yang harus dikatakan gitu. Nah, itulah saya keluar dari pakem itu dan saya tahu ukurannya, mana yang melanggar kode etik, mana yang melanggar undang-undang atau tidak, saya sudah tahu ukurannya. Oleh sebab itu, kritik sudah pasti ada. Seperti yang Anda katakan tadi soal Anggodo itu kan semula tersembunyi. Betul. Saya katakan ini kalau diikuti prosedur-prosedur yang formal. Panjang. Bukan panjang, hilang kasus itu. Bisa hilang kasus itu. Ini harus ada kekuatan luar yang mendobrak ini agar ini terungkap. Kalau ngandalkan ke institusi penegak hukum resmi, justru di sana yang terlibat. Mau dilaporkan ke presiden juga merasa presiden bilang itu urusan hukum. Nah, saya kalau urusan hukum saya setel di sini biar dimakan oleh pers. Nah, coba kasus Anggodo tuh kalau tidak di setel di sini, masyarakat tidak bergerak. Saya sudah setel kan. Lalu saat itu juga Perusi merasa dihina oleh Anggodo. Besoknya demonstrasi, gelombang demonstrasi tidak henti-henti sampai ada sikap yang tegas terhadap Anggodo baru. Dan Bapak kehilangan pengawal. Iya, pernah. Whistleblowing yang Bapak lakukan berkali-kali itu yang dituduhkan kemudian Anda punya agenda di 2014. Sebenarnya kalau misalnya boleh jujur, apakah ada pertimbangan itu, Pak?